Ya pemirsa, Anda masih di News Siang bersama saya Bibi Kristami dan rekan saya Pram Senjaya. Kita ke informasi guguran awan panas Gunung Merapi terpantau dari Pos Panguk Kaliurang, Yogyakarta. Ya pemirsa, guguran awan panas ini berlangsung selama 126 detik dengan jarak luncur mencapai 1.600 meter. Pagi ini pemirsa, guguran awan panas Gunung Merapi terekam kamera CCTV Pos Pantau Panguk Kaliurang, Yogyakarta. Pada pukul 9.59 waktu Indonesia bagian Barat, erupsi disertai muntahan awan panas Gunung Merapi berlangsung selama 126 detik dengan jarak luncur mencapai 1.600 meter ke arah Sungai Kerasak, Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan angin bertiup ke arah tenggara. Guguran awan panas Gunung Merapi juga terlihat jelas dari pos Babadan Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Guguran awan panas terjadi 2 kali. Pada pukul 5.50 pagi, jarak luncur guguran awan panas sejauh 2.000 meter. Disusul pukul 5.59 dengan jarak luncur 1.600 meter mengarah ke barat daya atau Sungai Kerasak, Magelang. Sementara itu angin berhembus ke selatan dan tenggara atau ke arah Sleman, Klaten, dan Boyolali. Kita sampaikan untuk Merapi pagi ini masih ada luncuran awan panas guguran dari pukul 00 hingga 06 tercatat 2 kali pada pukul 05.50 dan 05.59 dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter ke arah barat daya untuk arah angin ke arah tenggara. Kalau yang sebelumnya arah angin ke barat laut, mulai pagi tadi itu arah anginnya ke tenggara. Tenggara itu mengarah kemana, Mas? Untuk tenggara bisa mengarah ke arah Klaten. Ya pemirsa, kita akan kembali memantau informasi mengenai erupsi Gunung Merapi. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di Desa Kerinci, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Anissa. Bagaimana kondisi Gunung Merapi yang terlihat hari ini? Apakah masih mengeluarkan awan panas di sana? Ya, Baby, Pram dan juga pemirsa, saat ini aktivitas Gunung Merapi kalau dilihat di belakang saya, tepatnya di kawasan Magelang, Jawa Tengah, di desa yang ada di Krinjing, Kecamatan Sukun, memang tampak tertutup awan begitu, terlihat di belakang saya ini, dan memang dampak dari erupsi yang terjadi sejak Sabtu siang hingga hari ini, sejumlah rumah-rumah warga masih terlihat terselimuti abu vulkanik begitu, di mana atap-atap rumah warga terlihat jelas di layar kaca Anda pemirsa. Dan tidak hanya rumah-rumah warga, namun juga lahan pertanian dan juga perkebunan milik warga pun juga terdampak, termasuk warga pun mengeluhkan begitu mereka susah untuk mendapatkan pakan bagi para hewan ternaknya. Dan hingga saat ini kalau tadi saya mengamati sejak pagi hingga siang hari ini memang aktivitas warga pun masih berjalan normal seperti biasa, termasuk dari sejumlah fasilitas umum seperti masjid, kemudian sekolah masih dibuka dan berjalan seperti biasa, dan warga pun mengantisipasinya dengan melakukan aktivitas di luar rumah ini dengan menggunakan masker, karena memang deburan dari abu vulkanik ini masih begitu terasa, termasuk di tempat saya melaporkan jalanan pun masih terselimuti abu vulkanik. Ini kalau dilihat ada yang sekitar tebalnya mencapai 1,5 hingga 2 cm. Dan tidak hanya di kawasan tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Desa Krinjing, Kecamatan Sukun, melainkan ada 11 kecamatan lainnya yang terdampak juga di Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk saat ini memang sejumlah bantuan juga telah didistribusikan begitu dari pemerintah setempat, menyalurkan sejumlah masker hingga ke warga, dan juga sejumlah pakan ternak pun tadi baru saja diberikan begitu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada warga, dan jumlahnya ini cukup banyak, 21 ton, tapi warga pun berharap untuk bantuan tambahan lainnya pun seperti masker dan juga pakan hewan ternak mereka pun masih mereka butuhkan, karena memang hingga saat ini lahan perkebunan dan juga pertanian masih terdampak terkena abu vulkanik. Begitu Baby dan juga Pram, laporan sementara dari Magelang. Baik, terima kasih banyak Anissa Rizkia langsung dari Desa Kerinjing, salah satu desa yang terdampak dari erupsi Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tetap waspada.
Pemirsa, di Desa Kerinjing, pemirsa, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang menjadi salah satu desa terdampak erupsi Merapi pada Sabtu 11 Maret lalu. Ya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bantuan untuk warga Kerinjing telah disalurkan. Magelang eta itu teh. Dua-duanya membahayakan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau langsung aktivitas Gunung Merapi di pos pantau Babadan, Magelang. Ganjar meminta data di pos pantau tersampaikan dengan baik kepada masyarakat guna mengantisipasi dampak buruk erupsi Merapi. Sebelum ke pos pantau Babadan, Ganjar menemui warga di Desa Kerinjing, salah satu desa terdampak erupsi Merapi, Sabtu lalu. Di samping menerima keluhan soal debu dan pakan ternak warga yang tertutup abu vulkanik, Ganjar juga akan mengusulkan hujan buatan untuk wilayah terdampak abu vulkanik. Hari ini hasil pendataannya segera dilaporkan pada Dirjen agar kita bisa mendapatkan keputusan cepat. Harapan saya besok atau lusa sudah ada suplai pakan ternak. Sambil nanti kita coba bantu mencarikan. Maksudnya biar masyarakat tenang. Sementara itu di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, warga di radius 5 km dari puncak Merapi diminta menghentikan aktivitas. Terlebih arah erupsi Merapi mulai mengarah ke selatan. Arahan dari Bapak Gubernur bahwa masyarakat dilarang untuk beraktivitas di sekitar sungai. Dan begitu juga dilarang adanya untuk penggalian pasir. Semua pada masyarakat tetap waspada, hati-hati. Kita nggak tahu, nanti harapan kita nanti semoga nanti selesai dan landai saja. BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Gunung Merapi di level 3 siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava pijar dan awan panas guguran ke arah Sungai Boyong dan Gendol dengan jangkauan hingga 5 km. Sementara di Sungai Bedok, Kerasak Bebengan dengan jangkauan hingga 7 km dan Sungai Woro sejauh 3 km. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Puji Hartono dan Heru Trijoko, Ainis melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 30 wisatawan terjebak banjir bandang saat asik mandi di lokasi wisata Rumede Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Iya pemirsa, evakuasi wisatawan berjalan dramatis dengan menggunakan tali dan sarung selama 5 jam. Satu persatu wisatawan lokal dievakuasi petugas dari seberang sungai. Mereka terjebak banjir di lokasi wisata Rumede, Kecamatan Andreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi berjalan dramatis, lantaran satu persatu korban banjir ini harus diseberangkan dengan bermodalkan tali dan sarung. Derasnya arus sungai dengan kondisi malam dan minim cahaya membuat evakuasi ke 30 orang ini berjalan hingga 5 jam lamanya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras terjadi di hulu sungai yang menyebabkan air bah datang tiba-tiba hingga menyebabkan para wisatawan terjebak. Itu banjirnya besar nggak itu? Besar, karena tiba-tiba. Makanya saya rasakan pada saat mandi, Iya. saya rasakan kenapa ada gemuruh. Saya melihat di belakang ternyata air tinggi sekali naik. Air dengan ini ya, Kayu-kayu apa semua. Ada hujan? Hujan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat banjir bandang ini. Petugas kemudian memberi makan dan pakaian kering bagi para korban banjir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan.